Selamat datang di Bijak News, Jumat 11 Juli 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, mantan Menteri BUMN Dahlan Iksan dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur dalam kasus pemalsuan surat dan penggelapan terkait sengketa kepemilikan tabloid Nyata bagian dari grup media Jawa Pos. Kuasa hukum Dahlan, Johannes Dipa, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi atas status tersangka tersebut. Malah andai kata betul ini ada penetapan tersangka, seharusnya kan kepada kami dulu yang diberitahukan. Kok malah pihak lain, ujarnya. Dahlan yang telah diperiksa 3 kali sebagai saksi menyatakan dirinya kooperatif dalam proses penyelidikan. Meski begitu, ia mengaku kesulitan membela diri karena tidak diberi akses terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan yang masih berada di gedung Jawa Pos. Siapa sebenarnya pemegang saham Nyata? Saya sedang menceritakannya ke polisi, kata Dahlan melalui unggahannya di Instagram pada 9 Juli 2025. Lebih jauh, Dahlan menegaskan bahwa tabloid Nyata bukan bagian dari Jawa Pos dan kepemilikannya masih disengketakan dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia juga membantah tuduhan penggelapan uang senilai 90 miliar rupiah seperti yang dilaporkan oleh manajemen Jawa Pos saat ini. Menurutnya, pimpinan Jawa Pos sekarang tidak memahami sejarah kepemilikan tabloid tersebut. Dahlan mengungkap bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat di Jawa Pos sejak tahun 2009. Setelah diminta memimpin PLN sebagai Dirut BUMN, saya tidak boleh merangkap jabatan di swasta, maka saya harus melepaskan jabatan Dirut Jawa Pos, tulisnya. Hingga saat ini, Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi, sementara kuasa hukum Dahlan mengaku tidak diundang dalam gelar perkara yang disebut berlangsung 2 Juli lalu. Informasi kesehatan, kanker serviks dipengaruhi usia saat berhubungan, imun lemah, dan kebersihan. HPV butuh waktu lama jadi kanker, namun vaksinasi sangat penting untuk pencegahan. Informasi nasional, MK pisahkan pemilu nasional dan daerah. DPR kritik karena dianggap langkahi kewenangan legislatif. Anggota DPR harap MK jaga konstitusi, bukan picu polemik. Rabu 9 Juli. Informasi hukum, KPK sita aset senilai 60 miliar rupiah terkait korupsi kredit BPR Jepara Arta 2022 hingga 2024. 5 tersangka ditetapkan. Penyidikan dimulai September 2024, Kamis 10 Juli. Informasi luar negeri, kelompok Houthi serang kapal Eternity C di Laut Merah, 3 tewas, 6 selamat, 16 menghilang. Operasi pencarian berlangsung semalam. Korban dari Filipina, India, dan Rusia, Selasa 8 Juli. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.